Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini dan kali ini kita akan membahas tentang Apple Vision Pro. Oke, jadi Apple Vision Pro ini akhirnya udah ditunjukkan oleh Apple ke seluruh dunia ya guys. Dan di sini masih ada banyak pertanyaan yang sebetulnya Apple ini belum tunjukkan ke dunia. Nah, di sini kita akan coba bahas ya guys. Kira-kira apa aja yang masih belum ditunjukkan oleh Apple ke dunia ini tentang Apple Vision Pro. Nah, tentu saja beberapa informasi yang saya dapatkan itu telah saya ambil dari YouTuber dan juga para tech antusias yang sudah mencoba Apple Vision Pro ini secara langsung di WWDC 2023. Salah satu contohnya seperti MKBHD, Dev2D, iJustIt, dan lain-lain. Jadi beberapa informasi ini tuh sebetulnya tidak bisa kita dapatkan secara publik, tapi bisa kita dapatkan dari orang yang sudah mencobanya ya. Oke, kita langsung aja bahas 6 hal yang tidak diberitahukan oleh Apple tentang Apple Vision Pro. Yang pertama adalah tentang baterainya guys. Yang kita tahu baterainya ini hanya bertahan selama 2 jam saja. Nah, tapi kalau kalian lihat lebih jeli ya dan lebih jelas lagi, di bagian portable baterainya itu di sebelah kabelnya itu terdapat satu buah port yang katanya itu sebetulnya port USB-C guys. Di sini adalah hal yang ditebak-tebak oleh para YouTuber yang sudah mencobanya ya. Nah, ini USB-C-nya ini harusnya kan bisa dihubungkan dengan power bank yang portable juga. Jadinya kalau misalnya kita butuh tenaga lebih dari 2 jam, sebetulnya harusnya kita nggak perlu beli satu lagi portable baterainya. Tapi kita hanya cukup mencolokkannya ke power bank aja guys. Nah, tapi ya ini hanya spekulasi ya. Soalnya kan ada satu port tuh buat apa? Tapi beberapa YouTuber ini belum mencobanya dan hanya berspekulasi kayaknya sih bisa menggunakan power bank guys. Nah, kalau itu benar berarti ini sangat membantu banget ya. Tidak hanya terbatas hanya 2 jam, tapi kalau ditambah power bank ya bisa berjam-jam gitu ya. Kita tinggal menyiapkan saja lah ya power bank yang banyak untuk mengecasnya ini terus menerus. Karena ya itu daripada beli baterainya yang asli itu pasti jauh lebih mahal, mending beli power bank yang cocok untuk dimasukkan dan untuk ngecasnya itu sih guys. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua ini adalah dari inputannya. Kalian sudah tahu bahwa inputannya itu melalui mata, jadi bisa tracking mata kita melihat kemana dan juga dari tangan kita ya. Jadi sebetulnya inputannya itu sangat gampang. Di sana kalau kita melihat sesuatu itu menggunakan mata kita, maka Apple Vision Pro akan men-tracking. Dan sebelumnya juga ada yang namanya kalibrasi. Contohnya ya seperti kalibrasi Touch ID atau Face ID gitulah ya. Nah, lalu kalau misalnya kita mau milih ya tinggal tangannya ini, jarinya ini kita sentuhkan ya, jari telunjuk dan juga jari jempol nih seperti ini. Nah, kalau kita sentuhkan seperti ini berarti kita memilih satu objek yang ada di Vision OS tersebut. Nah, semudah itu saja. Dan karena dia memiliki banyak kamera, bahkan kamera di bawah Vision Pro-nya tersebut, maka tangan kita nggak harus seperti ini, tapi bisa di sini. Dan kita bisa scroll, swipe, dan lain-lain itu hanya menggunakan tangan yang nyantai, guys. Nah, tapi yang tidak kita ketahui adalah seberapa cepat sebetulnya trackingnya dari Apple tersebut. Apakah tracking matanya cepat? Apakah tracking tangannya ini juga cepat? Apakah ada delay atau lag? Nah, jawabannya itu ternyata benar-benar mind blowing karena semua yang udah nyoba itu mengatakannya bahwa benar-benar no delay banget. Bahkan pada saat kita melihat sesuatu itu tracker dari matanya itu menangkapnya dengan cepat banget. Bahkan pada saat tangannya itu udah kesentuh nggak sengaja gitu ya, itu langsung tiba-tiba ya objeknya itu dianggap berinteraksi dengan kita ya, padahal ya salah nyentuh aja gitu. Nah, jadi
trackernya ini bener-bener bagus banget ya guys. Jadi menurut saya itu untuk inputannya ini bener-bener sudah matang banget dan udah bisa work. Bahkan kita saja tanpa sadar sudah bisa mengetahui bagaimana cara memakainya guys. Karena ya banyak VR yang lain itu masih menggunakan joystick ya di kedua tangan. Ini udah enggak sama sekali, hanya headset, udah itu aja. Oh ya, dan bahkan ya, ini menurut rumor orang-orang yang datang ke WWDC 2023 itu ya, jadi Apple tuh udah menunjukkan sebetulnya gimana konsepnya kalau mereka itu bikin virtual keyboard. Jadi gimana kalau kita ngetik di virtual keyboard itu guys. Ya, kita hanya bisa ngarep aja sih, pengen lihat gimana kira-kira kalau itu memang ada virtual keyboardnya. Dan dengan adanya virtual keyboard nih, berarti nggak menutup kemungkinan Apple juga bisa membuat virtual input lainnya ya guys. Dan tentu saja seperti untuk bermain game yang VR itu harusnya kan pasti masih menggunakan joystick. Saya nggak tahu apakah Apple ada visi ke depannya untuk tidak menggunakan joystick, tapi bisa bermain game seperti Beat Saber dan lain-lainnya. Nah, lalu yang ketiga adalah latensinya. Seberapa cepat dia bisa menangkap gambar dari luar dan menyalurkannya ke dalam Vision Pro-nya tersebut. Nah, ternyata ini benar-benar low latency ya guys. Dimana kalau misalnya kita bahas itu berarti kalau misalnya ada terjadi sesuatu di luar, misalnya ada orang yang melempar bola ke kita. Di sini kalau dia menangkap gambar tersebut lalu dipancarkan ke bagian matanya kita, itu kan anggapannya harusnya ada delay ya guys. Tapi di sini delaynya hampir tidak terasa katanya. Bahkan serasa seperti dunia asli. Jadi serasa kayak kacamatanya ini tembus pandang aja gitu ya. Nggak ada delay sama sekali. Bahkan kalau misalnya ada yang lempar bola ke kita bisa langsung nangkap. Dan itu benar-benar menurut saya wow banget. Lalu yang keempat adalah refresh rate-nya. Ya, kalau misalnya udah dipancarkan secara real time, tapi kita masih bisa bedain ini kok agak nge-lag ya gambarnya. Itu kan pasti biasanya gara-gara refresh rate-nya. Nah, di sini Apple masih nggak ngasih tahu kita loh latensinya berapa, refresh rate-nya berapa. Tapi kalau misalnya refresh rate-nya rendah, kita bakal tahu bahwa ini sebetulnya bukan dunia asli gitu ya. Ini adalah pancaran gambar saja. Tapi kata orang-orang yang udah mencobanya, mereka itu mengatakan bahwa hampir nggak ada delay dan hampir nggak tahu bedanya kalau itu adalah sebuah pancaran saja guys, bukan realita yang ditunjukkan gitu ya. Wah, itu menurut saya juga nggak masuk akal ya. Padahal kalau kita pakai AR atau VR headset, kita sebetulnya masih bisa tahu gitu loh kalau yang mereka tunjukkan ini bukan dunia asli gitu ya. Dan di sini menurut saya juga salah satu yang wow banget di Apple Vision Pro. Lalu hal ini sebetulnya banyak yang membahas juga. Fitur eyesight yang diberikan oleh Apple itu yang menunjukkan mata kita itu ke orang yang ada di luar kita, itu sebetulnya nggak berguna banget ya buat kita yang penggunanya. Itu kan gunanya untuk orang yang di luar kita aja gitu. Kalau misalnya teknologi tersebut kita hapus, itu berarti kita bisa memotong harga dari Apple Vision Pro itu lumayan besar karena teknologi tersebut tuh juga nggak gampang untuk bikin. Nah, di sini Apple juga nggak ngomong gitu ya bahwa sebetulnya harganya ini bakalan kepotong berapa kalau teknologi itu sebetulnya dibuang. Jadi banyak yang membicarakan bahwa teknologi eyesight ini sebetulnya nggak penting-penting banget untuk dimiliki di Apple Vision Pro. Nah, lalu yang terakhir tentu saja adalah seberapa aman sih sebetulnya Apple Vision Pro ini untuk kesehatan mata kita. Kalian pasti ingat ya kalau di WWDC 2023 itu Apple udah ngomong tentang vision health. Kalau mata kalian melihat gadget terlalu dekat maka akan diperingatkan. Tapi di sini Apple ternyata malah menunjukkan Apple Vision Pro, di mana kalau misalnya kalian harus melihatnya itu supaya bisa imersif, mata kalian harus benar-benar dekat dengan layar tersebut. Nah, kita nggak tahu seberapa terang layar tersebut dan apakah dengan resolusi yang begitu tinggi itu nggak usah bikin mata kita sampai terlalu capek untuk melihatnya ya. Saya nggak tahu sebetulnya. Nah,
Di sini Apple juga nggak menjelaskan apakah kalau misalnya kita sering melihat dari sana itu apakah mata kita akan baik-baik saja atau tidak. Nah, hal ini yang menurut saya ya lumayan krusial, memang nggak dibicarakan, karena kalau dibicarakan pasti nggak laku ya gadget ini. Saya benar-benar excited banget sebetulnya dengan Apple Vision Pro ini, karena ini adalah salah satu produk yang menurut saya dalam satu dekade itu belum tentu muncul satu ya guys. Dan Apple Vision Pro ini benar-benar mengingatkan saya pada iPhone pada saat pertama kali ditunjukkan. Kenapa begitu? Pada waktu itu iPhone ini sebetulnya bukan teknologi yang baru-baru banget. Layar sentuh itu bukan yang baru. Tapi layar sentuh yang hanya menggunakan tangan dan jari kita saja itu hanya ada pada iPhone pada saat itu. Karena seluruh layar sentuh itu menggunakan stylus. Yang menggunakan tangan itu atau jari ya biasanya itu dulu bahkan bukan jari sebetulnya. Jadi dia menggunakan kayak kuku kita itu ya, karena kan agak tajam itu sebagai inputan. Tapi untuk multitask layar sentuh yang menggunakan jari kita itu hampir nggak ada. Bahkan ya hanya Apple yang benar-benar intuitif banget dan gampang untuk digunakan. Kalian sekali mencoba langsung merasakan, wih gila nggak, nge-lag banget gitu ya, langsung bisa melakukan ini dan itu. Nah, hal ini sama di Apple Vision Pro. Itu biasanya AR atau VR headset itu menggunakan joystick. Nah, memang mereka menggunakan joystick untuk bermain game, tapi untuk menjalankannya pun, pengoperasiannya pun juga menggunakan joystick. Pengarahan yang mana yang mau ditekan, tombol apa yang mau ditekan juga menggunakan joystick. Dan di sini Apple merubah segalanya. Semua kontrol adalah dari mata kita. Dan semua kontrol yang untuk pemilihan dan lain-lain dari tangan dan jari kita. Nah, itu benar-benar mind blowing banget menurut saya. Ini merubah paradigma penggunaan AR atau VR headset. Bahkan menurut saya ke depannya dalam 2-3 tahun lagi ini pasti akan ditiru oleh yang namanya Google, Samsung, dan lain-lain. Ya, kita tinggal tunggu aja Meta. Kapan mereka akan merubah pengoperasiannya seperti ini. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa saya bagikan ke kalian lewat video kali ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi dan tanya jawab tentang apapun pada video kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Wah gila, aku jadi penasaran banget sih sama Apple Vision Pro ini. Pengen gitu loh ya bisa coba. Kira-kira di Gmap atau iBook di Indonesia ini bisa nggak ya kasih demo unit untuk dicoba banyak orang di tokonya? Kalau bisa sih ngarep banget ya nyoba.